Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-14, pertemuan terakhir. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah ADT Multiclass. Nah, dalam ADT Multiclass ini nanti akan ada contoh tentang simple list. Nah, tujuan pembelajaran ini ya, pada perkuliahan ini mahasiswa mampu membuat lebih dari satu ADT. Ya, ADT yang sederhana tentunya menggunakan kelas. Lalu mahasiswa yang kedua mampu mengimplementasikan ADT yang koheren satu sama lain dalam pemecahan masalah. Nah, di sini kita perlu mengingat ya tentang satu hal ya, tentang satu materi ya, yaitu list ya, tentang list. Nah, bagaimana sih list direpresentasikan secara internal di dalam bahasa Python ya, atau dalam bahasa pemrograman ya, Python khususnya ya di sini ya. Di sini perlu diketahui bahwa list itu terdiri dari sel list yang saling tertaut satu sama lain. Yang dimaksud sel list itu ini ya. Jadi sel list ini juga disebut sebagai node. Ya, node. Ya. Nah, setiap sel atau node ya, ini terdiri dari nilai yang memiliki tipe tertentu. Ya, jadi di sini ini adalah nilai ya, tipe data tertentu, bisa integer, bisa float, double, atau bahasa yang terdiri dari beberapa kombinasi atau struct ya, kalau di dalam berbagai bahasa pemrograman yang memiliki tipe data ya. Tapi kalau di Python sendiri karena tidak ada tipe datanya, dia otomatis tahu intinya di sini berisi sebuah data dan sebuah pointer. Jadi ini adalah simbol pointer ya, untuk mentautkan atau ngeling ke sel lain ya. Dari satu sel ke sel lain dia akan ngeling. Nah, pointer ini sebetulnya adalah menyimpan alamat ya, jadi menyimpan alamat. Nah, anggap aja yang pointer nomor 1 ini, yang sel nomor 1 ini memiliki alamat 100, yang ini memiliki alamat 200 ya, berarti pointer atau link yang ada di sini ini berisi nilai 200 atau menyimpan alamat yang ada di 2. Begitu seterusnya ya, itu akan menyimpan alamat. Nah, bagaimana cara membuat list ya, list kita sendiri tanpa menggunakan list bawaan Python? Jadi di sini kita mencoba membuat list manual. Nah, caranya gimana? Kita pertama kali ya, di sini ada node, simpul atau sel tadi ya. Kita representasikan apapun di dunia nyata menjadi sebuah ADT. Ini yang diimplementasikan dengan satu rancangan yang disebut dengan kelas. Mari kita lihat setiap node ya dari list yang kita rancang. Jadi ini ya gambarannya satu node atau satu sel. Jadi terdiri dari 2 bagian. Satu ini tempat penyimpanan data ya, kotak kedua ini adalah pointer, menautkan link ke node lain. Nah, kita bisa bikin ADT node jadi atau kelas node. Di sini kita bisa bikin kelas node ya, yang sudah kita ilustrasikan sebelumnya. Di sini kita bikin konstruktor ya, dan isinya adalah data file none. Nah, di sini juga ada next file, ada data file, kita isi nilai default none, lalu next filenya kita isi none juga ya, kita isi none juga.
Nah, parameter konstruktor ini hanya cells dan data file. Ya, tadi. Lalu data file merupakan variabel untuk menyimpan data apapun yang nilainya nanti disimpan ke dalam node. Dan next file sendiri adalah pointer yang menunjukkan ke node lain. Ya. Lalu yang berikutnya di sini ya link list. Ya, link list atau link yang tertaut. Ini adalah sebuah senarai berantai, adalah urutan elemen data yang berhubungan bersama melalui link. Setiap elemen di sini berisi koneksi ke data lain dalam bentuk pointer. Nah, link list dapat didefinisikan pula dengan kumpulan node yang merepresentasikan sebuah sequence atau urutan data. Jika link list hanya memiliki satu pointer penghubung ke node lain, maka link list tersebut disebut dengan single link list. Dia umumnya satu arah, ya, pembacaannya itu satu arah, tidak bisa bolak-balik. Ya, tidak bisa bolak-balik. Nah, mungkin ini lebih sederhana daripada list yang bawaan Python ya. Ini lebih sederhana dari list yang bawaan Python. Karena ini kita bikin list sendiri. Oke, kita lihat untuk single link list. Ya, single link list. Jadi single link list ini kita juga bikin ADT sendiri. Ya. Di mana single link list itu punya satu pointer head atau satu pointer yang namanya first atau head. Ini digunakan untuk menunjukkan node pertama pada satu list. Ya, pada sebuah list. List dikatakan kosong jika head itu berisi none. Nah, jadi sebuah list itu terdiri dari head ya, dan nanti dia akan terbentuk dengan node. Nah, ini implementasi dari list kosong. Nah, ini gambarannya. Ya, tadi ini adalah kelasnya ya. Kelasnya ya cuma seperti ini, konstruktor aja. Lalu yang single link list kosong ini terdiri dari kelas node dan ada kelas single link list disimpan dalam mylist.py ya. Lalu kita bisa bikin test.py, isikan sebagai berikut. Ya, perhatikan bahwa single link list tidak menunjukkan ke node apapun sehingga head file sama dengan none. Lihat pada slide sebelumnya. Ini adalah coding untuk test.jpg. Jadi di sini ada def main object list sama dengan single link list. Maka di sini akan ada sebuah pointer head. Nah, mungkin gambarannya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi tadi node itu terdiri dari dua bagian seperti ini kan. Nah, ini angka 1 ya. Nah, kalau head itu sebetulnya dia terpisah posisinya, dia hanya satu pointer saja. Ini yang disebut dengan head ya, yang disebut dengan head. Nah, head itu terpisah seperti ini. Nah, ketika head sama dengan kosong, ini coret seperti ini ya. Ini head sama dengan kosong. Ini berarti headnya belum menunjuk ke apapun. Walaupun di sini ada satu node, tapi list ini disebut kosong. Tapi kalau dia sudah menunjuk, ya, dia sudah menunjuk ke ke node, ya. Dia menunjuk seperti ini, berarti dia menunjukkan bahwa ini adalah list yang berisi satu node. Nah, mungkin tadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya untuk kodenya. Nah, ini adalah mylist.py. Isinya adalah single link list. Ini sebetulnya sudah habis lengkap. Saya akan tutup saja. Ini saya komen.
Nah, jadi my list itu adalah singling list. Ada kelas pertama, kelas yang kedua ini kelas node. Ya, lalu node kosongnya kita bikin seperti ini. Ini belum menggunakan kelas node. Ya, ini belum menggunakan kelas node. Dia hanya menggunakan kelas singling list. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dijalankan, ini juga tidak ada apa-apanya ya. Kita bisa open ya. Ya, tadi codingnya adalah Python node kosong. Jadi dia tidak menghasilkan apapun ya. Dia tidak menghasilkan apapun. Lalu yang berikutnya ya, kita bikin satu linked list ya dengan satu node. Di sini ada tambahannya ya, N1 sama dengan node 20. Jadi ini isinya 20. Lalu kita bikin object list sama dengan head file sama dengan N1. Ya, jadi di sini object list head file N1. Berarti di sini kalau ada head ya. Ini ada head. Saya tulis ya. Di sini ada head. Dia akan menunjuk ke sini. Ya, ini N1. Ini N1. Nah, ini N1. Dia akan menunjuk ke sini. Ya, head file, object list. Jadi coding yang ini ya, coding yang ini. Nah, ini akan menunjuk link seperti ini. Coding yang ini ya, N1 sama dengan node list. Ini akan membuat ini. Ya, akan membuat satu node ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, coding yang ini, object list ini, dia akan membuat head. Nah, dia akan membuat head. Gitu ya. Ini gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke, next ya. Di sini ada kode lagi. Ini untuk membuat singling list dengan banyak node. Oh ya, mungkin yang ini perlu dijalankan ya. Saya sudah ada kodenya juga. Ini juga sudah ada kodenya juga ya. Ini satu node. Oke. Ya, ini satu node. Kurang lebih seperti ini. Kalau ini kita coba jalankan. Ini juga kosong. Ya, karena tidak ada yang di print. Ya, tidak ada yang di print. Ini satu node, lalu yang ini banyak node. Ya, banyak node. Nah, ini kita lihat kodenya yang banyak node ini juga sama ya. Jika ingin membuat singling list dengan banyak node saling tertaut, idenya buat ikatan ke node lain. Pastikan node lain itu sudah ada objeknya dulu. Ya, jadi di sini kita membuat banyak objek dari node. Ya, membuat banyak objek dari node. Kita langsung lihat kodenya saja nih. Ya, ini kodenya saja. Di sini ada object list, berarti dia membuat head. Ya, ini bikin head ya. Nah, ini bikin head. Ini berarti dia bikin node 1. Ya. Bikin node 1. Ya. Lalu ini mengarahkan pointer head ke N1. Ya. Lalu di sini N2, ini bikin N2. Ya. Bikin N2 langsung dengan data file. Ini sama ya, bikin node 1 langsung dengan data file. Sama juga ya, langsung dengan data file 20. Ya. Kalau ini bikin node 3. Ya, ini bikin node 3. Data filenya masih none. Kosongin. Ya. Di sini akan diisi nanti. Ini ngisinya di sini. Ya.
ngisi node N3 ya, sama dengan 100. Nah, terus di sini ini bikin N4, bikin node N4, isinya 5 datanya. Nah, tadi itu yang dibikin adalah data ya, baru datanya. Nah, kita harus bikin linknya ya, bikin linknya. Ini kan harus ngelink ya, harus ngelink ya. 20 ya, ini kan N1 20, N2 10, berarti N1 nextnya 20. Ini bikin link ke sini. Lalu ini N2 next file N3, N2 ke N3, N3 next file N4, N3 next file N4. Dan ini kalau ini pointernya none, berarti dia berhenti, dia kosong, terakhir, elemen terakhir. Jadi list itu akan diketahui jika nextnya itu kosong, dia adalah elemen terakhir. Ya, ini banyak node. Ini kalau dijalankan, ini juga sama aja ya. Ini kalau dijalankan masih kosongan ya, masih kosong karena memang belum ada yang kita cetak. Oke, yang berikutnya di sini tidak muncul apa-apa ya codingnya ya. Jadi single linked list kita buat itu secara angan-angan ya, sudah terbentuk. Bagaimana cara menampilkan angan-angan seperti node single linked list yang sudah kita angan-angan tadi. Nah, ide dasarnya adalah menelusuri untaian node list. Mari kita bikin pseudocode-nya. Jadi tadi kan kalau kita lihat gambarannya, ini kan searah dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Ini satu arah. Jadi ini harus ditelusuri. Dan ini akan berhenti karena ini none. Ya, ini nextnya masih none. Nah, ini akan berhenti. Telusurannya dia akan berhenti. Nah, kita lihat metode print list ya. Di sini dia punya current list. Ya, current list. Seakan-akan dia membuat ini ya. Saya tulis saja car atau C. Ya. C sama dengan head, maka dia akan menunjuk ke sini. Ya. C sama dengan head. Lalu di sini current list tidak none. Ya. While current list tidak bernilai none, maka dia akan mencetak. Ya, akan mencetak 20, dia akan muncul ya 20. Ya. Lalu dia akan ke next. Dia akan pindah ke sini karena. Nah, karena dia masih ya kosong, dia akan tidak kosong, tidak none, dia akan cetak lagi. Next lagi, dia geser lagi ke sini. Dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah print list. Nah, codingnya seperti apa? Kita lihat. Ya, tambahkan list print di sini ya. Di dalam single linked list ya, kita tambahkan kode yang ini. Ya, kita tambahkan kode yang ini ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Yang list print, my list. Nah, ini sebetulnya sudah saya buat ya. Nah, ini list print. Jadi ini ada print file sama dengan head file, atau tadi kita punya current ya. While print file is not none, maka print file.data file. Ya, kita print file.data file. Jadi di sini lalu print file sama dengan print file.next file. Dia akan digeser seperti itu. Ya, lalu untuk codingnya yang ini, yang main programnya ini sudah saya pisahkan di sini ya. Tambahannya cuma ini aja. Ya, kita panggil dari objek list, bukan dari node ya.
bukan dari node, karena node itu hanya satu bagian saja. Ini yang dari object list. Ya, object list print. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini ya. 10, 20, 10, 105 sesuai. Ya, sesuai. Dia nyetaknya memang ke bawah. Ya, nyetaknya ke bawah seperti ini. Karena cetak, enter, cetak lagi, enter. Dia kalau misalnya ingin dicetak ke samping, bisa. Silahkan, nanti bisa diedit sendiri. Ya, lalu yang berikutnya, kita juga bisa mencetak elemen list spesifik berdasarkan indeks. Ya, spesifik berdasarkan indeks. Nah, tapi ya kita pastikan agar list itu tidak error ya. List itu juga tidak error. Pastikan itu tidak kosong indeksnya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan modifikasi list print ya. Lalu gunakan teknik penjumlahan di dalam sum. Di sini ada indeks sama dengan sum, maka cetak data file not list di sini ya. Tambahkan di kita coba aja ya di sini ya. Di sini saya akan langsung masuk ke codingnya ya, biar lebih cepat. Nah, ini list print by index. Ini kita lihat ya di sini. Ini akan memindahkan list ya. Lalu di sini ada sum ya. Lalu di sini dia akan print file sama dengan is not none. Lalu di sini index ya. Index ini menunjukkan sum ya. Mungkin sum ini bukan penjumlahan, tapi sum ini hanya menunjukkan indeks saja ya. Mungkin lebih tepatnya sebetulnya count ya. Ini mungkin saya ganti count saja lah ya. Ya, ini saya ganti dengan count. Biar tidak membingungkan kata-katanya. Dia akan menghitung jika indeks sama dengan count, maka dia akan print ya. Print data file lalu break ya. Jadi yang dicetak ini adalah yang indeksnya itu aja ya. Print file sama dengan next file ya. Jadi di sini dia akan nge-next terus ya. Dia akan mencetak. Dan pada coding ini apabila pointernya atau indeksnya itu lebih besar, bagaimana? Ya, kita coba ya. Kita coba. Ini adalah print by index. Ya, ini kita print list by index yang ke-1. Yang ke-1 ini adalah 10 ya. Kita coba, kita jalankan. Nah, ini 10. Nah, di sini hanya ada 4 elemen, tapi indeksnya adalah 0 sampai dengan 3. Kalau kita cetak yang keempat, bisa enggak ini? Nah, dia akan kosong. Ya. Nah, di sini kita juga bisa berikan tambahan mungkin ya. Kita bisa tambahkan notifikasi. Ya, notifikasi kalau dia sudah while, sudah count, ini sudah di plus 1 ya. Lalu count-nya itu sudah none ya. Print file-nya itu sudah none ya. If print file sama dengan none, nah, kita bisa tambahkan di sini. If print file sama dengan is none ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini print indeks terlalu besar atau indeks di luar ya.
batas. Seperti ini. Ya, kita coba tambahkan. Nah, indeks di luar batas. Kalau kita isi 4. Kita coba isi, kembalikan lagi misalnya 2. Ya, 2 itu isinya 100 ya. Nah, jadi kita bisa modifikasi dari yang list print by index. Oke, yang berikutnya ya. Kita juga bisa membuat append ya. Append itu menambahkan di mana? Di paling belakang. Ya, menambahkan elemen di paling belakang. Jadi akan ada 2 kemungkinan di sini saat kita mau append. Kita juga harus mengecek. Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah jika list kosong. Ya, ini keadaan 1. Dan keadaan 2 jika sudah ada isinya. Nah, pastinya kodenya akan berbeda. Ya, kalau keadaan kosong, nanti dia sebagai data pertama. Tapi kalau dia sudah ada isi, berarti kita harus telusuri, ya, menelusuri untaian list sampai ketemu elemen terakhir, lalu ikat, ya, lalu diikat ke elemen terbaru, ya, ikat elemen ke elemen baru, ya, yang kita tambahkan tadi. Nah, berarti ini ya, ini metode append-nya kita tambahkan di single list. Codingnya kurang lebih seperti ini ya. Buat objek new node di sini ya sebagai parameter. Ini pseudocode-nya atau step by step-nya. Lalu kita cek apakah list itu kosong atau tidak. Ya, di sini cek. Ya, cek kosong atau tidak. Ya, ini langkah kedua. Ini tadi langkah pertama, ini bikin node. Ya, ini langkah 1, langkah 2. Lalu jika list ada isinya, buat variabel penampung elemen terakhir. Ya, buat variabel penampung elemen terakhir. Nih di sini. Ya. Lalu lakukan pengulangan sampai dengan elemen berikutnya ya. Ya, sampai dengan elemen berikutnya ini lakukan pengulangan. Lalu jika pengulangan sudah berhenti, ya, pengulangan sudah berhenti, maka ya assign next file ya, ini yang ke-6 dari last name ke new node. Jadi kalau misalnya di sini kita sudah punya list, ini kalau keadaan sudah ada isinya ya. 1, lalu di sini ada 2, mungkin gambarannya seperti ini ya. Ini ada 2, ini seperti ini ya, mungkin gambarannya seperti ini. Ini ada headnya, saya tulis H saja ya. Nah, ini menunjuk ke sini ya. Kita bikin new node dulu. Saya tulis NN new node seperti ini ya. Datanya misalnya ini 3 lah, kita isilah ya. Lalu di sini kita bikin kita cek kalau dia kosong berarti dia langsung nempel ya, dia langsung nempel ke sini kalau dia kosong. Kalau dia tidak kosong, saya bikin last elemen. Ya, bikin L seperti ini sama dengan head file, berarti dia akan menunjuk di sini. Nah, lalu dia akan lakukan looping ya. Oh, ini tidak sama, tidak, ini not none, berarti ini dicoret ya. Ini geser ke sini. Apakah ini not none? Karena ini sudah none, berarti dia berhenti. L-nya di sini. Last next file sama dengan new node. Nah, ini akan dia membuat last next file sama dengan new node. Ini perintahnya, dia akan nempel ke sini. Kurang lebih seperti itu codingnya. Ya. Ini ya. Kita bisa lihat ya contoh kodenya.
Saya akan open langsung di notepad aja ya. Jadi ini untuk yang append. Sama persis kan? Sama persis, kita tinggal gunakan saja ya. Ini kan last line sama dengan head file ini yang bikin ya. Ini kan kalau yang kosong, ini jika kosong, ini isi. Seperti ini. Ini pakai return dia kan sudah berhenti. Kalau tidak ya dia masuk ke sini. Tuh ya. Lalu kodenya tadi tes append dengan satu elemen. Jadi di sini kita sudah bikin list. Berarti di sini ada head. Terus ada node 1. Ya. Object list sama dengan N1. Mungkin ini saya gambarkan saja ya. Object list sama dengan single list. Berarti dia akan bikin head. Seperti ini. N1 sama dengan node 20. Nah, ini 20. Seperti ini ya, ini none misalnya seperti itu ya. Object list head sama dengan N1. Berarti ini sudah ada isinya. Append hihi. Berarti dia akan di belakangnya. Ya, kita bikin ya, ini hihi ya. Berarti dia akan nempel di belakangnya. Dan seterusnya. Ya, append true, append 5,6, list print. Nah, ini kita coba jalankan saja ya. Nah, awalnya 20, hihi, to 5,6. Lalu kalau di sini juga ada yang append saat kosong. Ya. Di sini dia belum ada N1, belum ada dibuat, dia langsung append aja. Why I love programming. Jadi why I love programming. Ya, kita langsung jalankan aja ya. Biar cepat. Python hasilnya kurang lebih seperti ini kodenya. Sama ya. Jadi itu kurang lebih kodenya ya. Penjelasannya mengenai tentang ADT Simple English atau multiclass. Kurang lebih seperti itu ya. Apa berikutnya? Jadi coba nanti kalian modifikasi single English dengan menambahkan metode, misalnya untuk menyisipkan node list ya, mencari elemen di dalam list dan lain sebagainya. Kalau menyisipkan berarti dia tambah di tengah ya, mencari elemen dan seterusnya. Lalu Anda juga bisa membuat doubling list dengan dua petunjuk di depan dan di belakang. Berarti dia bisa dua arah ya, dua arah. Kalau tadi single list itu gambarannya dia terdiri dari dua bagian. Ini single list. Kalau doubling list dia kurang lebih seperti ini. Nih ya. Ada dua bagian. Jadi dia menunjuk ke sebelah sini dan dia menunjuk ke sebelah sini. Ini datanya. Ya, ini datanya. Ini doubling list, dua petunjuk depan dan belakang. Bisa juga membuat struktur data seperti stack, queue, graph dan lain sebagainya. Dan mengapa kita harus tahu beberapa struktur data ini? Ya. Pastinya ini akan berhubungan dengan mata kuliah struktur data pada semester besok. Ya, jika kita ingin mempelajari algoritma lebih lanjut, misalnya pada bidang kecerdasan buatan atau graph misalnya ya, kita akan sangat dibutuhkan ya.
Misalnya untuk membuat algoritma pencarian rute terpendek atau membuat agen cerdas. Kita butuh hal seperti ini, ya. Nanti ini akan berhubungan dengan tree juga, ya. Di sini belum tertulis ya. Stack, queue, graph. Nah, sebetulnya ada juga tree, ya, algoritma tree dan lain sebagainya. Yaitu nanti hubungannya dengan struktur data juga, ya, di semester 3 yang akan kita pelajari pada semester depan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, ini referensinya, silahkan Anda bisa pelajari. Terima kasih dan selamat belajar.